Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Jadi, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bentuk kesiapan fisik yang sering digunakan dalam melatih kesiapsiagaan jasmani yaitu lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, atau lari membentuk angka 8, dan berenang. Dan untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani seseorang bisa menggunakan dengan metode Cooper. Jadi manfaatnya itu yang pertama dapat memperbaiki postur tubuh, terus yang kedua memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, dan yang ketiga memiliki ketangkasan yang tinggi. Adapun tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesiapsiagaan jasmani adalah sebagai berikut, yaitu makan makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu cukup untuk beristirahat seperti berolahraga, perbanyak mengkonsumsi air putih, buang air segera, dan janganlah ditunda. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Dan adapun 4 komponen dalam kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri sendiri atau pengendalian emosi. Yang kedua, pengelolaan diri sendiri, memimpin dan menguasai diri. Yang terakhir, kesadaran sosial. Adapun beberapa contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, mengenali resiko dari setiap perbuatan. Dan yang terakhir, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjadikan pengalaman langsung ataupun tidak. Dan materi selanjutnya adalah tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah. Pada acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan diadakan di daerah, apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden atau wakil presiden. Tanggapan saya mengenai workbook kesiapsiagaan bela negara adalah sangat membantu saya dalam memahami materi kesiapsiagaan bela negara dan membantu saya dalam merangkum materi-materi yang ada di dalam kesiapsiagaan bela negara. Jadi saya seorang perawat harus mempunyai kesiapsiagaan bela negara berupa kesiapsiagaan jasmani dan mental agar dapat meningkatkan produktivitas kerja saya sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.